Masih sangat berat untuk terbangun dari tidurnya, ia merasa kemarin malam adalah tidur yang paling nyaman yang belum pernah dirasakan. Kala Aksa membuka mata, ia terkejut kala melihat Yara yang berada di pelukannya. Seketika Aksa langsung melepas pelukan itu begitu saja, ia terduduk untuk memikirkan semua hal yang sudah terjadi. Pikiran Aksa melayang jauh pada kejadian tadi malam, di mana dirinya sendiri yang membawa Yara ke dalam dekapannya, mencium aroma Yara yang menenangkan sebanyak-banyaknya. Aksa bodoh. Ia mengumpat dirinya sendiri. Aksa langsung bangkit dari tempat tidur, rasanya malu sekali jika Yara tahu semua tentang ini. Untungnya Yara masih tertidur pulas, itu berarti wanita itu tidak mengetahui apa yang telah terjadi. Untung bocah itu kalau tidur seperti kebo, ucap Aksa sembari menghela napas lega. Tiba-tiba saja Aksa dikejutkan dengan mata Yara yang melotot sempurna. Wanita itu tersenyum sinis padanya, seperti ada ejekan di tatapan itu. Aku tahu apa yang terjadi sepanjang malam, kata Yara yang kini sudah duduk tegak di atas ranjang. Tentu saja Aksa kebablakan sendiri, ia harus terlihat tidak terjadi apapun di antara mereka. Kejadian apa? Tanya Aksa pura-pura tidak tahu. Tangannya berkacak pinggang, wajahnya menampilkan ekspresi angkuh seperti biasa. Yara tersenyum sinis, ia tahu tingkah kegengsian seorang Aksara. Dan lagi-lagi Yara suka kala Aksa seperti ini, berdebat adalah sesuatu hal yang ia sukai. Kakak, memelukku sepanjang malam bukan? Tanya Yara langsung saja ke intinya. Aku memelukmu. Yara mengangguk mantap dengan tangan bersedekap di dada. Seolah-olah telah menemukan suatu kelemahan Aksara. Aksa tertawa, tawanya sangat kencang hingga membuat Yara heran. Pria itu terus tertawa sambil berjalan menuju bathroom, tidak menanggapi semua perkataan Yara tadi. Loh, Yara terheran dibuatnya. Sementara Aksa, ia masih tertawa kala sudah menutup pintu. Lalu, tak lama ia memaki dirinya sendiri. Atas semua tindakan memalukan sepanjang malam. Aksa bodoh. Kenapa kau peluk bocah tengil itu? Kenapa? Aksa memarahi dirinya sendiri yang telah ceroboh. Sebenarnya Aksa tidak tahu entah hantu jenis apa yang merasukinya tadi malam. Hingga tanpa malu dan berpikir panjang memeluk Yara sepanjang malam. Mau ditaruh di mana mukanya ini di hadapan bocah itu, bisa diejek seumur hidup. Tidak, tidak. Aku tidak akan terkena ejekan bocah itu. Kata Aksa menyemangati dirinya sendiri. Selepas Aksa mandi, giliran Yara yang membersihkan diri. Karena mereka harus ke sekolah Yara untuk mengambil ijazah SMA. Jujur, Yara sudah tidak sabar mendapatkan sertifikat itu. Untung saja Aksa mau menjadi wali dirinya, kalau tidak terpaksa Yara harus meminta tolong kepada Hanum. Perkataan Aksa benar, pria itu memang tidak mau makan bersama dengan Yara. Terbukti pagi ini, Aksa sudah makan terlebih dahulu kala Yara bersiap-siap. Hingga kini Yara sarapan seorang diri, padahal hanya tinggal menunggu saja. Kenapa sesulit itu untuk Aksa? Yara, cepatlah! Teriak Aksa dari ruang tamu, pria itu sudah menunggu Yara sedari tadi. Yara yang sedang minum terburu-buru, ia takut sang suami akan marah karena dirinya lamban. Yara berlari menghampiri sang suami sembari memakai flat shoes, semenjak menikah dengan Aksa ia menjadi wanita yang serba bisa. Kala Yara sudah berdiri di hadapan Aksa yang sedang duduk, Aksa memerhatikan Yara dari atas sampai bawah. Tangan Aksa langsung memijat pelipisnya, cara berpakaian Yara sungguh membuat kepalanya sakit. Memakai celana jeans dan kemeja polos, tidak terlihat selayaknya wanita yang feminim. Pakai dress, Yara, ucap Aksa dengan wajah yang terlihat lelah. Yara memutar di hadapan Aksa, ia tahu dress yang dimaksud Aksa tadi. Hanya saja ia tidak pernah memakai pakaian seperti itu, rasanya belum nyaman dan terbiasa. Bajunya terlalu mewah, Kak.
Jelas, itu mahal, aku beli itu di luar negeri untukmu, sekarang pakai. Perintah Aksa dengan tangan menunjuk ke arah tangga lantai atas. Yara ingin protes sebenarnya, tapi kala melihat Aksa yang terlihat serius dengan perintahnya, maka Yara tidak mau bercanda lagi, ia langsung berjalan ke arah tangga menuju kamar utama. Sebenarnya Yara tidak tahu dengan apa yang ada di pikiran Aksa, terkadang bersikap perhatian. Perhatian. 15 menit kemudian, Yara selesai juga berganti pakaian, ia memakai dress sesuai dengan pilihan Aksa. Yaitu dress selutut berwarna hitam dengan lengan sebatas siku, terlihat sopan tapi tidak menampilkan kesan tua pada tubuh Yara. Mata Aksa langsung tertuju kepada Yara yang berjalan ke arahnya. Terlihat sangat cantik, Aksa mengakui itu. Apalagi kala Yara tersenyum semakin menambah nilai kecantikannya. Begitu dong, kan terlihat cantik. Ucap Aksa sembari bangkit dari duduknya. Dikatakan cantik oleh sang suami membuat Yara tersenyum bahagia. Ia sampai tidak bisa menahan rasa senang di hati, mungkin saat ini pipi Yara bersemu merah karena pujian manis dari Aksara. Kok malah melamun? Ayo pergi. Ajak Aksa yang ternyata sudah berdiri di depan pintu utama. Yara langsung tersadar, ia berlari untuk menghampiri Aksa yang menunggu dirinya. Iya, Kak, tunggu. Sepanjang perjalanan Aksa heran melihat Yara yang terus tersenyum. Aura bahagia sangat terasa, apalagi pipi Yara yang bersemu merah seperti orang jatuh cinta saja. Kau terlihat bahagia sekali hanya karena mau ke sekolah saja. Tanya Aksa yang sudah tidak bisa menahan rasa penasaran. Yara langsung melirik ke arah Aksa yang tengah fokus memerhatikan jalanan yang mereka lewati. Hari ini adalah hari bahagia untukku, Kak, jawaban Yara membuat kedua alis Aksa mengkerut. Hari bahagia? Kenapa seperti itu? Tanya Aksa lagi, mungkin ia sudah terlalu penasaran sekarang. Tidak ada, rahasia dong. Yara tidak akan mengatakan yang sebenarnya kepada Aksa. Ia tahu pria itu akan semakin semena-mena nanti, dan Yara tidak mau hal seperti itu terjadi. Menurutnya cukup dirinya saja yang tahu alasan kebahagiaannya hari ini. Aku dipuji cantik oleh suamiku, katanya laki-laki itu realistis. Kalau cantik ia akan mengatakan cantik, kalau tidak ia tidak. Itu berarti, aku benar-benar cantik dong. Gumam Yara di dalam hati. Tanpa Yara ketahui di balik kebahagiaan serta senyuman yang tidak pernah pudar itu ada Aksa yang mencurigainya. Aksa jadi kesal sendiri, terlebih lagi Yara memilih untuk merahasiakannya. Padahal tidak salah kalau mengatakan kepadanya, kenapa Yara memiliki rahasia seperti itu. Sesampainya di sekolah di mana Yara menimba ilmu semasa SMA, sepasang suami istri berjalan beriringan menuju kantor sekolah. Terlihat Yara yang selalu tersenyum kepada semua orang yang menatapnya. Dan Aksa hanya diam memerhatikan Yara saja, ia sedikit curiga dengan kebahagiaan gadis itu. Langkah Aksa dan Yara terhenti kala ada seorang pria berjas hitam menghalangi jalan mereka. Aksa merasa seperti tidak asing dengan pria itu, hanya saja ia lupa siapa pria itu. Halo, Yara, sapa pria itu? Yara terlihat tersenyum manis. Dan itu mengganggu hati mungil Aksa, menurutnya Yara tidak pantas tersenyum kepada pria asing itu. Halo, Kak Naka, sapa Yara balik, ia melirik ke arah sang suami yang terlihat biasa saja. Padahal Yara mengharapkan jika Aksa marah jika dirinya disapa oleh pria lain. Tapi, hal seperti itu tidak akan pernah terjadi dalam hidup Yara dan dirinya sadar akan itu. Naka mengajak Yara bercerita banyak hal, terlihat memang sudah berkenalan dari lama. Sepanjang Yara bercerita dengan Naka, sepanjang itulah Aksa selalu memerhatikan setiap gerak-gerik Yara yang cukup centil di matanya. Kau mau ambil ijazah atau mau reuni?
Tanya Aksa langsung saja, tanpa basa-basi. Tentu saja Naka dan Yara langsung menatap ke arah Aksa yang berekspresi biasa saja. Kita bisa bareng, kebetulan aku juga mau ambil ijazah adikku. Ucap Naka yang langsung mendapatkan anggukan dari Yara. Lain dengan Aksa yang menatap tak suka pria di hadapannya. Tidak perlu, aku rasa kalau mau ambil berkas penting tidak perlu beramai-ramai. Aksa menolak mentah-mentah untuk bersama dengan Naka. Tentu saja Yara melotot ke arah sang suami, ia mencubit kecil lengan Aksa. Kakak tidak boleh seperti itu, tidak sopan, Yara berbisik agar Naka tidak mendengar. Berusaha tersenyum agar Naka tidak curiga atau sakit hati dengan perkataan Aksa tadi. Terserah. Kalau kau ingin aku menjadi walimu sekarang, ayo berangkat sekarang tanpa dia. Bisik Aksa balik tapi penuh penekanan. Aksa berlalu pergi begitu saja, tentu saja Yara menjadi panik sekarang. Kak, maaf, lain kali kita akan bercerita lagi. Ucap Yara kepada Naka yang hanya bisa tersenyum. Yara langsung berlari menyusul Aksa yang sudah berjalan lumayan jauh darinya. Naka tersenyum tipis, ia tidak menyangka jika Yara sudah menikah dengan Aksara Pratama. Setelah berhasil mengambil sertifikat kelulusan, kini Yara dan Aksa sudah berada di dalam mobil. Aksa tidak ada bicara sedikit pun, pria itu hanya diam fokus menyetir. Sementara Yara terlalu bahagia memegang ijazahnya, ia membayangkan akan bekerja apa sekarang. Aksa melirik sebentar ke arah Yara, ia menyangka jika Yara tersenyum hanya karena Naka. Pria sok tampan tadi benar-benar mengganggu penglihatannya tadi. Siapa pria tadi? Tanya Aksa setelah lama terdiam, dan itu adalah perkataan pertamanya. Oh, dia pria baik, pria yang sudah membantuku selama ini. Kakak tahu, terkadang dia mau ngasih aku uang jajan. Jelas Yara sejujur-jujurnya. Dan itu membuat kedua alis Aksa mengkerut, ia bingung dengan kata-kata seolah pria tadi adalah dewa penolong Yara. Oh, dia omongmu. Spontan Yara langsung menatap tajam Aksa yang bertanya seperti itu. Bukan. Dia itu orang baik yang sudah aku anggap seperti kakak sendiri, bukan seperti yang kakak katakan itu. Bela Yara untuk pikiran Aksa yang nyeleneh tentangnya. Sembarangan aja kalau ngomong, omel Yara yang tidak ditanggapi sama sekali oleh Aksa. Sudah pasti Yara langsung hilang mood baik karena Aksa tadi. Sementara sang pelaku tetap tenang menyetir, entah kenapa dirinya sedikit lega karena mengetahui fakta itu. Aksa kira tadi ada hubungan spesial antara Naka dengan Yara. Tapi, kala mendengar penjelasan kemarahan Yara tadi, Aksa yakin, jika Yara memang tidak ada hubungan apapun dengan Naka. Tiba-tiba mobil berhenti di perusahaan Pratama Group. Yara melihat dari kaca mobil, ia bingung kenapa dibawa ke tempat ini. Kau mau bekerja bukan? Tanya Aksa kepada Yara yang masih terbengong. Yara mengangguk saja, ia menatap bingung sang suami. Suami, hari ini kau bekerja sebagai sekretaris pribadiku. Seperti tugas Arzan, hanya saja kau lebih mengerjakan hal privasi yang tidak bisa Arzan lakukan. Jelas Aksa yang membuat Yara semakin bingung. Gajinya berapa? Ayolah Yara malah menanyakan hal itu bukan hal yang lain. 15 juta per bulan, itu pokok belum bonusnya. Bisa dikatakan, kau bisa memegang gaji sampai 2 digit. Jawaban Aksa membuat Yara tersenyum senang. Ia menatap bahagia ijazah di tangannya, tidak menyangka jika akan mendapatkan gaji sebesar itu. Sekretaris pribadi, itu berarti aku harus sering di samping kakak bukan? Tanya Yara yang dijawab dengan anggukan oleh Aksa. Kakak tidak sesak sering bersamaku. Kata kakak, kalau sering dekat denganku, sesak. Seketika Aksa tersadar, ia memang ada mengatakan hal seperti itu. Hanya saja kenapa malah mengerjakan Yara sebagai sekretaris pribadi di bagian hal privasi. Ayolah,
Aksa sudah mati kata sekarang. Apalagi kini Yara menatapnya dengan tatapan super mencurigai Aksa. Sekarang kau mau bekerja tidak? Tanya Aksa untuk mengalihkan Yara. Tentu saja Yara langsung mengangguk mantap, ia tidak mau kehilangan mendapatkan gaji yang besar. Oke, kau bekerja mulai sekarang. Ucap Aksa, ia membuka pintu mobil lalu keluar. Yara menyimpan ijazahnya di dashboard mobil, lalu ikut keluar juga bersama dengan Aksa. Yara mengekori Aksa di belakang pria itu, sambil melirik ke sana kemari kala memasuki gedung perusahaan. Banyak para karyawan yang menunduk hormat kepada mereka. Dan Yara sebenarnya malu diperlakukan seperti ini, ia belum terbiasa. Yara baru menyadari satu hal, bahwa semenjak dirinya bersanding dengan Aksara Pratama, banyak orang yang menghormati dirinya. Aksa dan Yara memasuki lift untuk menuju ruangan Aksa yang berada di lantai paling atas. Mata bulat Yara memerhatikan tangan Aksa yang menempelkan kartu di tombol lift. Ia tersenyum kala lift sudah tertutup dan mulai bekerja. Kak, panggil Yara yang langsung membuat sang empu menatapnya. Kau tidak malu membawa aku ke perusahaan? Tanya Yara takut-takut, ia tidak ingin Aksa menahan rasa malu hanya karena dirinya. Kenapa harus malu? Kau istriku, Yara. Apa kau tidak lihat foto pernikahan kita tadi? Semua orang juga tahu kalau kau istriku. Kata Aksa yang membuat Yara terdiam langsung. Yara memang sedikit terkejut kala melihat foto pernikahan mereka yang terpajang besar-besar di resepsionis. Begitu diakui Yara oleh keluarga Pratama, ia menjadi tersipu dan terharu tentunya. Jake dan Hani memang tidak pernah membedakan antara dirinya dengan Lofi. Yara jadi melo sendiri mengingat semua kebaikan Jake dan Hani. Dirinya saja selalu dibuang oleh Reynald dan Hanum, tapi kala bersama dengan keluarga Pratama semua orang membanggakan dirinya.